Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, baik. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita mulai dengan berdoa dulu. Kita mulai dengan doa, dengan basmalah dan doa sebelum belajar. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, kenapa kita mulai berdoa sebelum belajar? Karena apa? Karena agar seluruh pembelajaran ini dapat berjalan dengan baik, dapat memberi keberkahan dan kemanfaatan bagi kita semua. Oke. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, seperti biasa ya, setiap awal pembelajaran, setiap awal materi kita akan memberi tagline baru. Oke. Tagline-nya hari ini adalah apa? Oke. Kalau nanti Ibu bilang menjaga kesucian, nanti kalian bilang apa? Menjaga sahnya ibadah. Oke, itu untuk tagline di materi ini ya. Oke, nanti kalau Ibu bilang menjaga kesucian, nanti kalian jawab menjaga sahnya ibadah. Baik. Oke, sekarang Ibu dulu. Oke, menjaga kesucian. Oke, baik. Sudah kompak semuanya. Oke, sekarang kita akan belajar tentang najis dan cara mensucikannya. Nah, oke, sebelumnya Ibu tanya dulu nih, pernah nggak sih kalian itu bajunya itu terkena darah atau terkena pipis anak bayi gitu? Terus kalian kalau sudah terkena itu langsung ganti pakaian atau kalau mau sholat langsung sholat aja gitu? Oke, kalau kamu langsung sholat. Kalau kamu ganti pakaian dulu. Nah, disitulah ini pentingnya kita belajar najis ya. Belajar najis dan cara mensucikannya. Karena apa? Najis itu berhubungan dengan sah tidaknya sholat kita ya. Jadi sangat penting untuk kita pelajari. Oke, sekarang kita lanjut tentang yang pertama dulu, yaitu pengertian najis. Nah, najis itu secara istilah yaitu kotoran namanya kotoran. Tapi kalau menurut bahasa itu sesuatu yang menghalangi sahnya sholat. Nah, itu tadi ya yang sebelumnya pentingnya kita belajar najis karena itu akan berhubungan dengan sah tidaknya kita sholat. Nah, bagaimana jika kita sudah sholat sehari 5 kali, terus kemudian 17 rakaat ya dalam sehari, tapi ternyata ada bagian tubuh kita yang terkena najis. Nah, alhasil nanti sholat kita ternyata tidak sah begitu. Jadi agar ibadah kita itu bernilai begitu ya, jadi kita harus memperhatikan bagian-bagian mana saja yang terkena najis. Jadi bersuci itu bukan hanya ketika kita beribadah, itu bersucinya bukan hanya berwudu gitu, tapi dengan memperhatikan seluruh tubuh dan pakaian kita apakah benar-benar bersih dari najis gitu. Baik. Oke, seperti firman Allah yang berbunyi gimana? Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Baik. Yang artinya Allah itu menyukai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang bersuci. Jadi Allah itu sangat menyukai orang-orang yang bersuci ya. Jadi makanya kita harus senantiasa memperhatikan seluruh diri kita ya dari hal-hal yang membuat kita itu tidak suci. Salah satunya yaitu najis gitu ya. Kita harus senantiasa memperhatikan itu karena Allah itu sangat menyukai orang-orang yang bersuci.
kalau di dalam fikih itu najis itu dibagi menjadi 3 tuh ya. Yang pertama najis ringan, namanya mukhafafah. Yang kedua ada najis sedang, namanya mutawasitoh. Yang ketiga adalah najis berat, yaitu mughalladoh. Nah, sekarang kita mulai dulu nih dari najis mukhafafah, yaitu najis yang ringan. Nah, najis ringan itu najis yang kalau cara mensucikannya itu tinggal dipercikan air aja nih. Ini misalnya ini air nih ya. Kita percikan aja gini ya. Gitu di yang terkena najis ini. Oke. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya seperti air kencing bayi laki-laki yang di bawah 2 tahun yang dia hanya minum ASI. Jadi dia minumnya cuma ASI aja ya. Kalau dia udah makan selain ASI atau minum selain ASI, berarti sudah keluar dari najis mukhafafah. Oke, baik. Nah, dari cara kita melihat nih dari cara mensucikannya ya. Baik, cara mensucikannya tadi apa? Dengan memercikan air saja. Nah, dengan ini saja kita sudah bisa melihat ya, bahkan Islam itu memberikan kita kemudahan ya dalam mensucikannya ya, hanya dipercikan dengan air gitu. Nah, yang kedua nih ada najis sedang. Ya, tadi ya yang sholatnya terkena darah, ada yang pernah tadi sholatnya terkena darah? Nah, siapa tadi? Oh ya, kamu ya, baik. Oke, bagaimana tadi? Kamu jawabnya yaitu ganti baju. Baik, berarti itu sudah benar karena najis sedang itu adalah najis yang sering kita temui di sekeliling kita sering temui di kehidupan sehari-hari kita. Wah, kita sangat familiar sekali nih sama najis mutawasitoh, najis sedang ini karena kita sering menjumpai gitu. Nah, contohnya seperti apa tadi? Ada darah ya. Nah, itu darah itu termasuk najis sedang. Apalagi kotoran hewan dan manusia, nah itu termasuk mutawasitoh. Terus kemudian ada bangkai ya, bangkai hewan-hewan atau makhluk hidup yang sudah mati. Terus kemudian ada muntahan gitu ya, yang kalau terkena muntahan sesuatu yang keluar dari dalam perut gitu ya, itu berarti najis mutawasitoh ya. Nah itu, nah bagaimana cara mensucikannya? Cara mensucikannya nih, berarti kita nih ya, misalnya ada tisu nih ya, tisu, kita ambillah kotoran ini, kotorannya jika dia ada bentuknya, maksudnya kalau kotoran hewan kan misalnya itu ada bentuknya ya. Nah, kita bersihkan dulu bentuknya tuh. Boleh pakai tisu, boleh pakai daun, boleh pakai kertas, yang penting jangan sampai mengenai tangan kita juga ya. Boleh kita bersihkan ini, kayak bersihkan. Nah, setelah kita bersihkan bentuknya, baru kita siram dengan air. Siram dengan air. Nah, bisa pakai keran, bisa pakai gayung, pokoknya kita bersihkan pakai air. Nah, ketika sudah kita bersihkan pakai air, itu harus diperhatikan, harus hilang 3 hal. Yang pertama, bentuknya tadi, terus habis itu baunya, habis itu rasanya. Nah, setelah kita memperhatikan 3 hal ini hilang, berarti insya Allah dia sudah suci begitu. Jadi cara mensucikannya seperti itu, diperhatikan 3 hal tadi. Baik, jadi jika nanti kalian terkena najis, gimana tadi cara bersihinnya? Oke, berarti tadi menyimak ya. Baik, nah sekarang yang ketiga, ada apa tadi? Najis mughalladoh. Najis mughalladoh itu adalah najis yang besar. Nah, najis yang besar itu cara mensucikannya juga tidak sederhana, tidak sesederhana yang sebelumnya ya. Agak sedikit lebih effort. Nah, bagaimana? Nah, contohnya dulu deh. Contohnya yaitu anjing, liur anjing, babi seperti itu. Jika kita terkena ini, maka kita wajib mensucikannya dengan cara apa? Disiram disiram sampai 7 kali. Sampai 7 kali disiram sampai 7 kali, dan salah satunya menggunakan tanah, dicampur airnya ya sama tanah ya. Nah, pertama nih misalnya ini tangannya ibu terkena najis mughalladoh. Oke, ibu campurkan air dengan tanah di dalam gayung ya. Ibu siramkan
Nah, kemudian apa? Yang kedua ini siram pertama ya. Siraman pertama ibu campur dengan tanah nih, air di dalam gayung. Oke, ini baru siraman pertama. Kemudian ibu lanjutkan siraman kedua pakai air biasa. Nah, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh pakai air biasa. Oke, jadi boleh air yang bercampur tanah tadi boleh dipakai di siraman yang pertama, kedua, ketiga, atau terakhir boleh, bebas. Nah, kalau misalnya ibu akan memakai di siraman yang pertama, karena apa? Setelah itu ibu bakal bilas dengan air yang bersih gitu. Nah, tapi bebas ya, bebas, boleh disiram di mau siraman yang pertama, dua, atau tiga gitu, boleh. Baik ya. Nah, baik, di sini ibu akan memberikan video ya tentang bagaimana mensucikan najis. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Amik Fahmi Ulinuha dari kelas 7B, nomor absen 19. Di sini kita akan belajar membersihkan najis mukofafa yang pertama. Ya, tadi udah najis mukofafa dan kemudian hanya dibersihkan air saja. Kemudian biar kering kita bisa lakukan pakai tisu lagi atau pakai yang lain karena kondisinya sudah suci sebelumnya. Kemudian yang kedua ada najis mutawasito. Nah, ini kita lihat ya bahwa kita hilangkan dulu bentuknya najis mutawasito ini. Nah, kemudian baru kita siram dengan air sampai bersih. Ingat, jangan lupa kita harus memastikan bentuknya, baunya, dan rasanya sampai benar-benar hilang. Ini yang kedua ada najis mukul lagi. Kita bersihkan dulu bentuknya. Jika ada bentuknya, jika bentuknya kelihatan, air itu tidak ada bentuknya. Dan kita sudah campurkan tanah ke dalamnya. Kemudian siram yang kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan ketujuh. Jadi seperti itu. Si kecil ruam merah karena tidak cocok susu sapi. Pilih Morinaga Soya. Baru, Attack Plus Softener Leci Berry. Jaga lembutnya pakaian dengan One Segar Leci Berry. Oke, dari video yang sebelumnya sudah cukup jelas ya bagaimana cara kita mensucikan najis mukhofafah, mutawasito, dan mughalladhah. Nah, sekarang ibu mau lihat nih seberapa ingat sih kalian sama materi ini. Oke, tapi seru kok kita pakai game. Oke, kita akan bermain game ya.
ini dia. Oke, ada beberapa pertanyaan nih. Nah, kalian nanti dibagi menjadi 2 tim. Oke, tim kanan sama tim kiri. Nah, habis itu oke. Sudah dibagi? Sudah. Oke, sekarang tim kanan dulu. Kalian mau pilih nomor berapa nih? Oh, baik, nomor 2. Nah, ada pertanyaan nih. Bangkai termasuk najis apa? Ayo. Oke. Najis apa bangkai itu? Oh, mutawasito. Baik, kita cek apakah benar. Oke, benar. Mutawasito. Tim 1 mendapatkan poin. Oke. 15 poin untuk tim 1. Nah, kemudian lanjut tim 2. Tim 2 kita ambil nomor berapa kamu? Lanjut tim 2. Tim 2 kamu pilih nomor berapa? Oke, nomor 12. Oke, pertanyaannya najis mutawasitoh itu adalah najis yang apa? Oke, jawabannya najis ringan. Oke, salah ya. Najis mutawasitoh itu adalah najis yang sedang. Oke, it's okay, nggak apa-apa. Masih banyak pertanyaan yang lain. Oke, sekarang lanjut tim 2. Tim 2 kamu mau pilih nomor berapa? Nomor 7. Oke, ternyata pertanyaannya kosong. Tidak ada pertanyaan. Bonus untuk tim 1. Baik. Sekarang lanjut tim 2. Kamu pilih nomor berapa? Nomor 10. Nah, ini dia. Air liur anjing termasuk najis apa? Oke, apa jawabannya? Oke, kalian jawab mugolado. Baik, kita cek. Oke, benar. Poin untuk tim 2. Oke, seperti itu ya. Nah, seperti itu. Baik, alhamdulillah ya, kalian sudah memahami tentang najis, mukhafafah, mutawasito, dan mughalado. Baik, tadi kita sudah belajar ya tentang apa? Tentang najis dan tata cara mensucikannya. Nah, semoga kita semua bisa mengambil manfaat dari pembelajaran ini ya, sehingga kita bisa lebih memerhatikan diri kita dan pakaian kita sebelum beribadah. Oke, sebelum mengakhiri pembelajaran ini, marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.